Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat, dalam segmen sabaran sahur bareng Ansor di momen terakhir ini, masih dalam rangkaian Ramadan Activity Ansor Podcast 2024, dan kita masih konsisten dengan tema kita, yaitu saleh sosial dan saleh spiritual. Melalui satu kitab yang sangat epik, karangan Imam Ghazali, yang awalnya adalah berbahasa Persia, kemudian diterjemahkan ke dalam literatur Arab, berjudul Ayyuhal Walad. Pada kesempatan terakhir kali ini, sahabat, Al-Fakir ingin berbicara mengenai satu apresiasi yang setinggi-tingginya, atau setinggi-tingginya, karena berbicara mengenai tuntunan itu panjang sekali, lebar sekali, dan luas sekali. Tetapi secara sederhana mari kita menyoal mengenai itu. Jadi, sebagai momen terakhir, sahabat, saya akan berbicara mengenai hal-hal yang sufistik. Karena berbicara mengenai ini adalah saleh spiritual. Tetapi menjadi seorang sufi modern tidak akan bisa meninggalkan yang namanya sosial juga. Kalau istilah yang kita terima ya, baik di dunia kampus maupun di pesantren, itu istilah sufi karena seorang yang berpakaian bulu wol gitu ya, kemudian hidupnya menyepi, berkontemplasi, mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kemudian beliau ini tidak bersosial? Ya tidak juga. Kita masih mengingat kisah-kisah Rabi'ah Adawiyah, kemudian Hasan Al-Basri, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan seterusnya, banyak sekali. Dan seingat saya, beliau-beliau adalah orang yang sangat sosial sekali. Artinya ruang lingkup saleh spiritual ini adalah ruang lingkup kepribadian yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Termasuk katakanlah apa agamamu itu ya, dan lain sebagainya. Maka jika ada yang mengatakan kalau ada non-muslim tidak perlu dijadikan teman, wah itu dalam bingkai kebinekaan dan keindonesiaan kita ya tentu itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh, dan mesti ada tindakan-tindakan tertentu. Katakanlah istilahnya dalam Nahdlatul Ulama tabayyun, harus ada klarifikasi. Karena kita hidup di Indonesia, nanti dikubur di Indonesia, kita minum dari bumi Indonesia, kita makan di bumi Indonesia, kita bertani di Indonesia, kita mendidik segala macam hal di Indonesia, dan kok jadi begini gitu. Itu kan aneh ya. Dan itu murni ajaran Imam Ghazali untuk mengkritisi itu. Jadi sekali lagi bahwa amal atau ilmu tanpa amal itu hanyalah ekstase tanpa teori gitu ya. Gimana itu ya? Ya agak berat juga kalau bicara mengenai itu. Tapi di kesempatan terakhir ini sahabat, kita akan berbicara mengenai dunia-dunia sufi. Dan saya tidak akan memaksa untuk siapapun tiba-tiba saya ini sudah sufi belum ya gitu. Jadi kriteria sufi atau tasawuf menurut Imam Ghazali itu ada 2 unsur. Jelas beliau ya, ini di buku Saku Ayyuhal Walad itu. Tsuma'lam annat tasawwufa lahu khoslatan. Ketahuilah wahai muridku bahwa tasawuf itu memiliki 2 unsur, al-istiqomatu ma'allah
wassukunu anil khalqi. Jadi pertama istiqomah terhadap Allah Ta'ala dan ketenangan dalam pergaulan. Ketenangan dalam pergaulan. Wassukunu anil khalqi. Jadi tidak hanya istiqomah terhadap Allah Ta'ala, semuanya Allah, Allah. Tetapi ada ketenangan dalam pergaulan. Kita ada pergaulan di situ. Kemudian faman istaqama ma Allah azza wa jalla wa ahsana khuluquhu bin nasi wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Maka dari itu seseorang yang konsisten dengan Allah Ta'ala, berperilaku baik dengan sesama manusia dan bergaul dengan bijaksana, maka ia adalah seseorang yang dinamakan dengan sufi. Wal istiqamatu, ketika kita membahas sebuah hal bernama istiqomah, khairun min alfi karomatin. Istiqomah atau konsisten itu lebih baik daripada 1000 karomah. Berbicara mengenai ini sahabat, di awal pertemuan sabaran itu saya masih mengingat bahwa di dalam kajian ini masuk di dalam kategori saya benar-benar mengapresiasi sahabat-sahabat Ansor dan Banser. Atau sahabat-sahabat yang memang intens untuk melakukan movement atau pergerakan di ruang yang tidak kedap suara. Jadi benar-benar nampak secara inklusif dan progresif. Dengan panduan, istilahnya kalau di NU itu konon asasi, kalau di dalam Ansor ada PDPRT, sesuai dengan itu, sistem kaderisasi dan lain sebagainya. Maka jika kita masuk pada narasi yang digaungkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, sahabat-sahabat kita Ansor Banser itu sudah masuk dalam kategori menjadi seorang sufi. Karena ya jelas ya sahabat ya. Faman istaqama ma Allah azza wa jalla wa ahsana khuluquhu. Maka dari itu seorang yang konsisten dengan Allah Ta'ala, berperilaku baik dengan sesama manusia ya, kemudian bergaul dengan bijaksana, maka ia adalah seorang sufi. Istiqomah sendiri yaitu apabila menebus bagian kesenangan dirinya sendiri demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keberagaman, menjaga kebersamaan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, itu adalah hal luar biasa. Adapun salah secara spiritual, tentu kita masuk dalam kategori ini hal-hal yang pribadi yang rasanya tidak perlu kita tanyakan. Kamu sufi nggak? Kamu Islam nggak? Kamu Kristen nggak? Kamu rasanya ya. Tapi dalam bingkai keislaman ya tentu kita dibatasi tentang itu ya. Tapi dalam hal kemanusiaan kita ini sama. Nah, sahabat dimanapun Anda berada, berbicara mengenai ini juga saya mengingat bahwa Nahdlatul Ulama didirikan untuk kemaslahatan universal. Kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, panduan-panduan di dalam keindonesiaan kita. Ini luar biasa sahabat. Rasanya jika kita membahas soal ini, ya mungkin durasi 10 hari nggak selesai ya, karena NU dari awal sejarahnya, pergerakannya, tahunnya kapan, kemudian cakupannya kemana, hubungannya kemana, sistem kaderisasinya bagaimana. Wah, itu luas sekali sahabat. Dan sekali lagi bahwa tujuan dari NU itu adalah kemaslahatan peradaban. Adapun tiba-tiba ada kader-kader NU yang ikut serta dalam kontestasi politik tertentu, itu hanyalah wasilah untuk kemaslahatan peradaban. Jadi ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk sahabat-sahabat.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik yang terucap maupun tidak terucap dari awal hingga akhir. Akhirnya tiada gading yang tak retak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.